Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Thea, mari kita ikuti How Good News minggu ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan mulai minggu depan, Morning Call akan diadakan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Selasa dan Jumat. Mengingatkan bagi para pemimpin untuk hadir secara virtual dalam doa pemimpin yang akan diadakan pada Kamis 12 November jam 7 malam. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 11 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, Kau hadir di dalam kehidupan kami. Kami pada pagi hari ini kami mau membawa ucapan syukur kami ya Tuhan. Sebab Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Kami mau bersuka cita dan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Mari yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Sukacita timbul karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku ku digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami tahu Engkau mendampingi setiap kehidupan kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami percaya hanya di dalam Engkau Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku ku digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya.
Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Mari lebih lagi nyatakan sukacitamu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita di dalam Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Kami bersukacita Tuhan, karena Engkau tinggal di dalam setiap kehidupan kami ya Aba. Karena Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami ya Bapa. Bukan karena keadaan yang ada di luar sana, tetapi karena Engkau sendiri yang ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu bersukacita, kami mampu bersyukur ya Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami naikkan syukur kami, kami naikkan sembah kami. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Yesus Tuhan. Haleluya. Shikarala parala 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 parala. Shikarala parala 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 parala. Shikarala patakarala parala 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 paralamu. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami terima kekuatan yang baru ya Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami menerima damai sejahtera yang melampaui segala akal memerintah di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Shikarala parala 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 parala. Mari umat Tuhan, tanggalkan segala beban kita. Mari kita terarah, hati kita fokus kepada Tuhan. Jesus, yeah. Shikarala parala 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 parala. Mari saya persilakan umat Tuhan untuk kembali duduk. Shikarala parala 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 parala. Shikarala parala 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 parala. Shikarala parala parala parala. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sambil mengangkat tangan kita bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari umat Tuhan sendiri nyatakan syukur-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Mari dengan segenap hatimu nyatakan syukur-Mu. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku tetap, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar,
sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri, menaikkan syukur kita lebih lagi kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hati kami tertuju kepadamu Tuhan, menaikkan sembah syukur kami kepadamu. Haleluya. Oh, Jesus. Mari umat Tuhan, mari umat Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau menaikkan puji-pujian, kita mau bermazmur sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Shikarala parala 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 paralamu. Shikarala parala 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 paralamu. Shikarala patakarala parala 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 paralamu. Mari sama-sama kita boleh berbahasa roh. Shikarala patakarala parala 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 paralamu. Shikarala patakarala parala 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 paralamu. Shikareleke shikarala patakarala parala parala paralamu. Kami tahu ada hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami. Shikarala patakarala patakarala parala 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 paralamu. Haleluya. Ada terobosan di tempat ini.
Tidak ada tempat yang lebih indah ketika kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tidak ada waktu yang lebih indah ketika kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur jika pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami menerima kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami menerima lawatan-Mu pagi hari ini ya Bapa. Makasih Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan. Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kami ya Bapa. Makasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah
menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saya melihat tangan-tangan yang diberkati, Tuhan bisa lambaikan tangan. Haleluya. Selamat pagi saudara. Saudara berhadir di tempat ini. Mari kita sama-sama berdiri. Kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, lebih yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Kegerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saudara, kita memasuki tahun 2020 dan sebentar lagi kita masuk akhir tahun 2020. Mari kita sama-sama perkatakan janji Tuhan di tahun 2020. Agar setiap kita imani dan kita akan alami namanya dimensi yang baru dari Tuhan. Amin. Yang mau katakan haleluya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama katakan dengan iman. Tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Sekali lagi tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur Bapak. Buat pagi hari ini ya Bapak, kami boleh hadir dan ada yang ibadah online ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari Minggu yang Tuhan jadikan luar biasa ini buat setiap kami ya Tuhan umat-Mu. Pagi hari ini kami berdoa buat setiap pemimpin yang Tuhan pilih dan tetapkan ya Bapak. Mulai dari Ketua BPH GPI, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY, Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya, Pendeta Ruben Sunarto, dan Gembala kami ya Tuhan Yesus dari Pak Nikono Torajo di Jakarta, Pendeta Ruby Dirantara di Purwokerto, dan Gembala kami di tempat ini ya Tuhan Bapak Timotius Andi. Terima kasih Tuhan buat setiap pemimpin yang Tuhan telah pilih dan Tuhan telah tetapkan ya Bapak. Tuhan urapi setiap mereka, Engkau yang tuntun setiap mereka. Dan kami percaya dalam perjalanan pelayanan mereka ya Tuhan, Tuhan menyertai,
Tuhan menuntun, dan kami percaya hikmat-Mu, marifat-Mu sungguh luar biasa buat setiap mereka. Nama Tuhan ditinggal dimuliakan, berkati setiap mereka ya Tuhan. Keluarga mereka, kesehatan mereka, kehidupan mereka semua diberkati dalam segala aspek Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat kota kami Wonosobo Tuhan. Terima kasih buat Wonosobo ini Tuhan. Tuhan yang memberkati Wonosobo. Tuhan memberkati pertanian Wonosobo, perikanan, peternakan, pariwisata, UMKM, UKM, industri. Semua aspek diberkati Tuhan. Kami berdoa buat 900.000 jiwa penduduk Wonosobo ya Bapak. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah satu persatu. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi atas kota kami ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Gereja Tuhan dapat bergerak ya Tuhan di masa pandemi seperti ini Tuhan. Dan semakin memenangkan jiwa. Makasih Bapak, berkati pemimpin kami Tuhan, dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, TNI dan Polri. Tuhan memberkati dan memakai setiap mereka, dan roh takut akan Allah ada di depan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, Indonesia diberkati Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Tuhan yang pulihkan keadaan Indonesia. Di masa pandemi seperti ini kami percaya Tuhan turun tangan, Tuhan bekerja. Dan kami akan melihat ya Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi di bangsa ini. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Tuhan berkati dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menterinya semua diberkati Tuhan. Dan mereka di dalam tuntunan Tuhan. Dan roh takut akan Allah dari depan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya pergerakan anak-anak muda, generasi Yeremia terjadi dengan luar biasa dan begitu masifnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pulihkan Indonesia Tuhan. Pulihkan ekonomi, sosial, budaya dan semua aspeknya Tuhan Yesus. Kami percaya tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru buat setiap kami bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Mengalami kapasitas yang diperbesar dan di-upgrade Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami coba berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem. Dan kami juga berdoa buat setiap persembahan yang kami bawa Bapak. Tuhan yang kuduskan dan sucikan ya Bapak. Kami percaya dan kami tahu Tuhan, Kau Allah yang selalu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Lord, I worship you. Jemaat boleh kembali duduk. Lord, I worship you. As I bow down on my knee, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knee, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are
hadapan Engkau Tuhan. Di penyembahan kami yang terdalam dari hati kami. Karena Engkau begitu mulia, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kau layak Tuhan terima sembah kami. Kau layak terima puji-pujian Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami kembali mau mendengarkan firman-Mu. Kau membuka hati kami Tuhan. Kau membukakan telinga kami. Dan membukakan mata rohani kami untuk kami dapat melihat, mendengar, dan menangkap isi hati Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku yang terampil Tuhan untuk firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Shalom, apa kabar semua saudara? Baik semua, yang baik sampaikan tangan. Di nama Tuhan, siapa yang lebih lagi mau rindu diajar mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu lebih berharga daripada burung pipit. Siapa yang pernah lihat burung pipit di sini? Oh sudah, nggak ada yang lain? Burung pipit? Itu loh saudara, kalau burung pipit kita kenal sebagai burung gereja. Banyak gitu ya, kita pasti kenal, oh itu burung pipit. Ya, kita akan belajar satu perikop, yaitu dari Matius 10 ayat 16 sampai 33, next. Ya, saudara, nanti saudara boleh belajar tentang perikop ini. Saya akan menggarisbawahi dan menceritakan tentang perikop berjudul penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ya, saudara, di perikop ini dikatakan siapa sih sebenarnya kita? Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Ya, saudara, kita semua domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Jadi kehidupan kita itu sebetulnya asik-asik ngeri gitu ya. Kalau ada dulu gembala di Bandung bilang, orang Kristen hidup mengikut Kristus asik-asik ngeri. Karena kita tuh sebetulnya kalau kita domba diutus di tengah-tengah serigala, ya hidup kita seakan-akan terancam, gak nyaman gitu ya. Nah, dikatakan oleh Yesus juga bagaimana ketika kita mengikut Kristus, kita itu akan mengalami penganiayaan. Ya, baik secara mental maupun secara fisik. Bahkan di waktu-waktu terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang harus dihadapkan kepada penguasa, kepada pemerintah-pemerintah yang menentang Tuhan kita. Jadi nyawa adalah taruhannya. Nah, tetapi mau nggak mau kita harus menerima hal demikian, saudara. Kalau kita bilang saya adalah pengikut Tuhan, Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, memikul salib baru mengikut dia. Jadi saudara harus menyangkal dirimu bahwa engkau adalah milik Kristus. Engkau harus berani bayar harga untuk Kristus, ya. Dan banyak cerita, terutama dimulai dari kisah para rasul, bagaimana murid-murid Tuhan, para rasul harus mati bagi Tuhan, ya. Nah, di belahan dunia bahkan sampai saat ini, di negara-negara komunis, di negara-negara yang menentang Kristus, ya, menentang orang-orang percaya, bahkan di negara kita yang dikatakan bahwa kita memiliki dasar yaitu Pancasila. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan ada banyak tantangan. Saudara-saudara kita juga banyak yang untuk beribadah aja sukar, saudara. Untuk ibadah di rumah ada aja katanya nggak boleh. Katanya suruh beribadah di rumah. Tetapi mereka tetap aja demo di depannya, maksudnya nggak boleh. Nah, itu saudara yang menjadi bagian kita mau tidak mau kalau kita bilang kita adalah orang yang mengikut Kristus. Dan kita hidup ini di masa-masa yang sukar. Tapi Tuhan berikan pesan saudara, kita ini harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nggak boleh cuma cerdik aja. Kalau cerdik aja kecenderungannya licik saudara. Kalau tulus saja kecenderungannya bisa
bodoh. Nah, tetapi Tuhan mau kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita ini domba di tengah-tengah serigala. Nah, Tuhan juga bilang, kalau engkau dibawa ke pengadilan, gak usah bingung kamu mau ngomong apa. Gak usah bingung kamu harus bela tapi Roh Kudus sendiri yang akan bicara. Ya, kalau banyak kasus, didampingi oleh pengacara yang hebat. Kita juga punya pengacara yang langsung akan keluar dari mulut kita untuk kita dapat bicara dengan para penguasa. Nah, karena ketika kita mungkin harus dihadapi untuk menjadi orang-orang yang harus menghadapi banyak hal, tantangan, kita ini dibawa Tuhan untuk menjadi saksi ya. Nah, Tuhan juga bilang, ayo bertahan ya, bertahan sampai pada kesudahannya supaya kita semua diselamatkan. Dan Tuhan juga bilang lari, hindari, lari sebisa mungkin. Nah, tetapi intinya saudara, next. Tuhan bilang di Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, kita hidup di masa-masa yang sukar dan kita juga harus mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita benar-benar mengaku Yesus adalah Tuhan, kita harus tahu prinsip ini. Takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh baik jiwa, membunuh tubuh ya, tubuh ataupun jiwa kita. Tetapi mungkin ketika kita menghadapi penganiayaan, kita menghadapi orang-orang di luar yang hanya sanggup membunuh tubuh. Apa yang saudara takuti hari-hari ini? Hanya mampu membunuh tubuh. Tetapi Tuhan mau kita takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Next. Ya. Kita akan baca sama-sama 2. Jangan takut, Tuhan menyertai. Tetapi milikilah takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Next. Nah ini setelah Tuhan bilang gimana kita harus menghadapi masa yang sukar ini, gak usah takut terhadap hal-hal yang hanya dapat membunuh tubuh. Dia minta dia ditempatkan di tempat yang seharusnya karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia langsung bercerita. Ya, di sini dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, dari Tuhan cerita tentang bagaimana kita harus mengikut Tuhan, bagaimana identitas kita sebagai domba di tengah-tengah serigala, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan bawa kita untuk melihat burung-burung di udara, bahkan burung pipit di udara. Saudara nggak menyadari bahwa burung pipit saudara juga sering lihat, yaitu burung gereja ya saudara. Kalau salah satu jenisnya adalah burung gereja. Kita buka di Lukas 12 ayat 6 dan 7. Kalau tadi burung pipit dijual 2 ekor seduit. Kalau di Lukas 12 ayat 6 sampai 7, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Tuhan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semua. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, kita akan belajar bagaimana sih Tuhan tuh membandingkan kita dengan seekor atau banyak burung pipit. Saudara tahu lagu anak sekolah minggu dulu? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi
dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita dengar seperti itu, burung pipit dikasih Tuhan, terlebih diriku. Tapi kita akan belajar, ya. Pipit adalah nama umum bagi sekelompok burung kecil pemakan biji-bijian yang menyebar di wilayah tropis dunia lama dan Australasia, ya. Burung pipit dijumpai di mana-mana, bahkan saking banyaknya dianggap hama bagi para petani, saudara. Ya, digambarkan burung pipit itu kecil, jauh lebih rendah daripada manusia dan harganya sangat murah, saudara. Meskipun sekarang burung pipit ada yang dikembangkan, yaitu emprit Jepang, ya. Kalau saudara juga ngomong burung pipit apalagi sih? Oh, emprit itu dijual, dikembangkan emprit Jepang itu mungkin 1 ekor bisa 1,5 juta, ya. Itu yang sudah dijual, ya. Kita akan lihat berapa harga burung pipit. Burung pipit itu dikatakan 1 duit dapat 2 ekor. Duit adalah mata uang Yunani yang sangat kecil. 1 duit itu 2 peser. Ingat janda yang memberikan persembahan di bait Allah 2 peser saja, ya. Jadi dianggap kecil, paling kecil. Ya, kalau peser adalah mata uang Israel yang paling kecil. Nangkep ya. Jadi duit adalah mata uang Yunani waktu itu yang sangat kecil. 1 duit 2 peser. Kalau 2 duit dapat 5, berarti yang 1 imbuh. Sering saudara dapat imbuh? Berarti 1 nggak dihitung harganya, tetapi imbuh, ya. Nah, kita hitung 1 dinar itu upah sehari kerja, ya, 128 peser. Kalau Indonesia kita hitung aja 1 hari kerja kita dapat uang 50.000. Nah, kalau Indonesia satu hari kerja dapat 50.000. Nah, satu duit itu 1/16 dinar. Saya sudah hitung berarti sekitar 3.125 rupiah. Kalau dapat 2 berarti satunya sekitar 1.562,5 rupiah, saudara. Murah ya, saudara? Murah nggak, saudara? Kalau parkir aja sekarang minimal 2.000. Untuk harga sebuah nyawa loh, saudara. Bukan ukuran kita, mesti ada harganya. Enggak, tapi untuk nyawa ini tuh sangat murah. Sekitar 1.562. Ya. Bicara nilai 1.562 perak. Sekitar segitu murah, tetapi Tuhan bilang apa? Namun seekor daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Ya, next. Kita akan mengacu apa yang Tuhan katakan dilupakan atau di luar kehendak Tuhan itu ada hukum hari pentahiran orang kusta. Imamat 14 ayat 4-7. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Kalau di catatan tepi yang dimaksud burung, 2 burung yang diambil itu sparrow, ya. Itu artinya burung pipit. Ada 2 burung yang diambil. Next. Yang 1 disembelih, ya, mati, artinya jatuh ke bumi. Yang 1 dilepas. Mungkin orang atau imam yang melakukan upacara itu asal ambil aja, benar enggak?
Wong ada 2 burung, sama kalau kita lihat burung tuh ya mirip-mirip lah, nggak ada bedanya. Apa sih artinya gitu. Tetapi dikatakan tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Jika seekor burung pipit tidak akan mati tanpa Bapamu, pastilah seorang manusia pun tidak. Ya, tadi dikatakan bahwa di dalam Lukas ada burung pipit imbuhan, tidak ada harganya. Itu pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Jadi mereka tidak akan mati karena kenapa mungkin flu burung atau ditembak, tetapi kecuali Allah yang menghendaki. Ya, next. Jadi burung pipit dijual sebagai makanan di pasar-pasar Palestina. Begitu tidak remeh dan tidak berharga ketika orang beli, 2 duit diimbuin. Tapi burung imbuhan pun itu tidak akan pernah dilupakan Allah. Jadi saudara, di sini Tuhan bilang bahwa Tuhan Allah yang sangat besar itu, Tuhan yang menciptakan alam semesta yang kita tidak bisa pahami betapa luar biasanya Tuhan itu, tetapi Dia adalah Allah dari burung pipit, saudara. Ya, saudara harus menyadari itu kebenarannya. Kita manusia aja nggak menyadari kehadiran mereka, karena mungkin begitu banyak, begitu biasa kita lihat, tetapi Allah sangat memperhatikannya. Next. Matius 10 ayat 30. Lalu dari beralih kepada burung pipit, Tuhan Yesus bilang, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, bukan bilang kamu seluruhnya, ya, seluruh hidupmu itu, tapi dia hanya merujuk kepada rambut di kepalamu, terhitung semuanya. Ya, jadi tidak ada sehelai rambut pun akan rontok atau jatuh di luar kehendak Tuhan. Ya, jumlah rambut manusia rata-rata ada yang tahu? 100 sampai 150 ribu itu hanya rata-rata. Kita tahu ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang lembut, ada yang kaku kayak kicuk ya, kayak rambut saya, ya. Ada yang bergelombang, ada yang macam-macam, tetapi jumlahnya itu sekitar segitu. Tapi Tuhan tahu jumlah pastinya rambut yang ada di kepala saudara. Ya, bila rontok sehari 100 sampai 150 juga sehari loh ya, itu dianggap normal. Itu saya dulu belajar ketika saya belajar teori ujian rambut cantikan. Jadi harus ujian rambut, ujian mengenal kulit juga. 100-150 itu sebetulnya normal ya, kalau nggak lagi sakit ya saudara. Dan kalau wanita kan galau banget ya, langsung kalau lagi rontok gitu kan udah pakai macem-macem, samponya ganti semua, segala pakai hair tonic, kita potong rambut gitu ya. Nah sebetulnya kalau siklus normal, rambut itu kan rambut ada fase tumbuh, fase lebat, lagi lebat-lebatnya, dan fase rontok. Nah ketika rontok sebetulnya ada fase tumbuh yang dorong sehingga rambut itu akan rontok. Tetapi itu pun tidak luput dari perhatian Tuhan, saudara. Ya, saudara. Tuhan sangat memperhatikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Next. Nah, saya akan ambil satu kesimpulan dari firman atau perikop yang kita pelajari dari ayat-ayat Nats pada pagi hari ini. Saya akan terus mengingatkan, tempatkanlah takut kepada Dia saja, karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan janganlah takut, don't be afraid. Itu 365 kali. Jadi satu hari Tuhan ingatkan jangan takut. Bagi kita setahun tuh 365 hari. Tuhan bilang jangan takut. Apa yang kau takuti sekarang hari-hari ini? Jelas sekarang adalah virus corona yang dapat membunuh tubuh. Tetapi ingat, tempatkanlah Tuhan untuk selalu engkau takuti, ya saudara, di atas segala-galanya. Karena Dia yang berkuasa
membunuh jiwa dan tubuh kita di neraka ya. Jangan, apalagi saudara, kalau burung pipit atau helai rambut kita keduanya begitu remeh, tak mungkin jatuh ke bumi tanpa atau mati atau rontok di luar kehendak Bapa, apalagi kita sebagai manusia. Lebih-lebih kalau kita disebut anak-anak Allah, kita tidak bisa mati dan tidak ada yang dapat membunuh kita kecuali Tuhan menghendaki atau mengizinkan. Kalau kita diizinkan mengalami aniaya, supaya kita dapat menjadi kesaksian bagi Dia. Kalau kita diizinkan untuk mungkin dari kita kemarin ada yang kena virus corona, ya, kita dapat menjadi kesaksian. Kita aman dalam perlindungan Tuhan karena kita sangat berharga. Buktinya saudara, kita sangat berharga. Dia mati bagi kita, menebus dosa kita. Dia gantikan kita. Malaikat Tuhan, malaikat jatuh dalam dosa, tidak Tuhan tebus. Tetapi kita ciptaannya yang sangat berharga ditebus oleh diri hidupnya Tuhan sendiri. Jadi saudara, kalau kita mungkin masih baperan karena merasa ya saudara, bahwa kita itu gak diperhatikan, kurang disayang, baik orang tua dari anak-anaknya atau anak-anak dari orang tuanya, ataupun hubungan pertemanan, hubungan persahabatan. Jadi kalau bahasa kerennya so what gitu loh gitu. Apa sih artinya? Kalau kita anak Tuhan, kita akan harus merasa kita sudah penuh akan kasih Tuhan. Sehingga kita gak mengharap dikasihi orang, kalau enggak kita sedih, kita merasa mengasihi diri sendiri, ya, kita telongso, merasa gak diperdulian orang lain. Kalau kita hanya mengharapkan kasih manusia, kita akan kecewa. Tapi ketika kita penuh dengan kasih Allah, kita sendiri akan memberikan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Kalau kita penuh kasih Allah, kita menjadi orang yang peduli. Kita dapat memberikan, membagikan kasih Yesus itu. Amin saudara. Saudara tahu kalau saudara dikasihi, amin. Tidak akan apa-apa yang terjadi tanpa seizin Tuhan, tanpa sepengetahuan Tuhan. Ya. Saya undang pemusik, kita akan siapkan hati. Setianya menjaga hidupmu, meski kau punya 1000 lidah, tak cukup untuk menyatakannya. Sesuatu pun
lepas badai hidup yang kejam, tanpa Allahmu tahu. Kasih Allah kekal selamanya, dan setianya menjaga hidupku. Meski kau punya 1000 lidah, tak cukup untuk menyatakannya. Kasih Allah kekal selamanya, dan setianya menjaga hidupku. Meski kau punya 1000 lidah, tak cukup untuk menyatakannya. Kasih Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. dan setianya menjaga hidupmu. Meski kau punya 1000 lidah, tak cukup untuk menyatakannya. Kasih Allah kekal selamanya, dan setianya menjaga hidupmu. Meski kau punya 1000 lidah, tak cukup untuk menyatakannya. Tak cukup untuk menyatakannya. Tak cukup untuk menyatakannya. Sebentar saudara, sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan kesaksian. Ketika saya lahir, kaki saya sedikit cacat, yaitu panjang 1, saudara. Mungkin hanya 1 senti, beberapa mili, tapi seumur hidup saya, sampai saya umur sekarang, saya hidup ya susah, saudara. Kalau kaki 1 pendek, 1 panjang, pasti tumpuan kaki kelebih yang pendek. Bahkan pakai sepatu aja nggak bisa kuat, capek, sepatu sandal tinggi aja tidak pernah pakai sandal atau sepatu tanpa sakit di punggung. Suatu kali saya di rumah sedang lihat video bagaimana Allah memakai yang namanya Todd White melawat Yerusalem, melawat Israel, anak-anak Tuhan. Dan ternyata hamba Tuhan ini dipakai untuk yang sering kaki panjang 1, pendek 1. Terus dia banyak melakukan mujizat. Tapi saya waktu dengar tuh kaki saya juga ini di panjang-pendek, memang panjang-pendek itu. Terus ketika bilang, saya terus bangun, terus bilang sama mama saya, "Mah, ternyata banyak loh orang kaki panjang 1, pendek 1, sehingga punggungnya itu otomatis sering sakit dan harus dipijet setiap bulan. Setiap bulan, saudara, kalau enggak sakit." Nah, terus mama bilang, "Lah kamu enggak pernah minta ya?" Gitu. Saya pikir minta ya pernah sih didoain satu sama hamba Tuhan waktu itu datang ke sini, tapi dia hanya menguatkan mata kaki saya gitu ternyata. Tapi tetap panjang pendek gitu. Terus minta ya, sebetulnya saya nggak perlu minta ya, karena hidup saya itu sudah dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, udah cukup saya pikir gitu. Terus ketika merasa gitu, saya balik lagi, kalau misalnya Tuhan mau sembuhin pasti dia punya rencana lah gitu, bagi orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan atau seperti apa. Saya balik lagi ke tempat duduk saya, tempat saya melihat video itu, saya tetap selonjor ya, dan
tiba-tiba saya lihat kaki saya itu sama, saudara. Kaki saya itu sama panjangnya. Saya sampai nangis. Saya ke kamar anak-anak, ke kamar Pak Andi, bilang, "Apa bener ya ini kaki saya sama?" Soalnya saya mikir, orang mungkin nggak masalah lah, orang jalan nggak sakit. Kaki saya kan jadinya pendek, kecil satu, karena satu nggak pernah dipakai. Tumpuannya hanya pada satu yang lebih pendek. Apa bener ya? Ini bener nggak ya? Saya nangis gitu. Bener nggak ya Tuhan? Soalnya saya tuh kan yang ngerasain kaki saya tuh nggak pernah nepak satu gitu. Maksudnya lebih tumpu ke kiri terus gitu. Tapi ternyata benar, saya uji terus setiap hari. Saya liatin terus setiap hari. Siapa tahu cuma penglihatan saya gitu ya. Terus saya lihat tumit saya kan hanya 3/4 kayak orang Chinese itu kan. Kecil ya tumitnya. Jadi kalau pakai sandal atau sepatu tuh pasti lepas belakangnya gitu. Nah, kok lama-lama juga bertumbuh sama dengan sebelah kiri. Jadi tidak lepas-lepas gitu. Nah, Tuhan tuh ajaib, saudara. Dia tuh bahkan mengerti apa yang kita butuhkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Saya hanya terharu bahwa ya udah umur hampir 50, Tuhan tuh kasih ya bonus supaya saya merasakan kasih Tuhan. Saudara harus ingat bahwa di rumah sekarang, mungkin saudara di rumah saja, Tuhan selalu hadir dalam rumah saudara. Saudara tetap sungguh-sungguh beribadah dengan sungguh-sungguh. Itu saja yang mau saya saksikan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ibadah kita, baik kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan itu baik. Saya akan membacakan dari Roma pasalnya yang ke-8. Ayat 37, 38, dan 39. Atau kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu dengan suara yang keras mulai ayat 37 ya. Dibaca bukan hanya dengan mulut tetapi dengan hati. Siap katakan amin? Mari kita baca dengan suara keras. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di masa-masa yang tidak mudah, di masa pandemi ini, hanya orang yang hidup oleh iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan tetap kuat dan menang, saudara. Saudara hidup dengan iman atau dengan pikiran itu hanya ditentukan oleh sedikit saja. Artinya gini saudara, ketika kita berjalan dengan iman dan kita izinkan sebentar saja pikiran manusia kita menguasai kita, engkau keluar dari imanmu. Saudara, yang saya sampaikan ini pengalaman hidup saya, bukan teori. Sepanjang penggembalaan di Wonosobo, saya mengalami berkali-kali, berpuluh kali lebih dari itu. Kadang harus menghadapi situasi, tidak ada orang yang bisa diandalkan, tidak ada orang yang bisa diharapkan menolong. Kami hanya berseru kepada Tuhan. Anda pernah ngalami itu? Sampai besok mau makan apa nggak punya uang? Pernah ngalami? Saya sering mengalami waktu awal-awal penggembalaan saya. Karena itu saya yakin percaya akan kuasa Allah yang begitu besar. Lebih dari apapun di dunia ini, saudara. Kalau saudara punya anak, siapa di sini yang punya anak, angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Saya mau tanya, Anda jaga anakmu enggak?
Tolong dijawab, Anda jaga anakmu enggak? Anda bisa jaga dia maksimal enggak? Anda akan lakukan menjaga anak saudara dengan maksimal. Meskipun saudara dengar baik-baik, Anda enggak bisa jaga dia 24 jam. Tetapi dengar, Bapa itu jaga hidup kita sempurna. Berapa kali sebelum pandemi ya saudara, saya harus keluar masuk ICU. Saya harus mendoakan orang-orang yang secara medis sakit yang menular dan mengerikan. Saya disuruh Tuhan untuk meluk orang yang 12 tahun tidak mandi. Anda mau enggak? Saya lakukan. Karena saya hamba Tuhan. Anda lihat sampai hari ini, saya sehat dijaga dilindungi Tuhan enggak saudara? Bukan sekali 2 kali. Orang yang harusnya orang tidak mau dekat, tapi saya mau mendekat. Kenapa? Karena saya adalah seorang hamba Tuhan. Dan saya lakukan itu atas perintah Tuhan. Kalau Anda punya karyawan, Anda suruh dia bekerja, Anda suruh dia keluar kota, Anda tahu resiko-resiko yang dia harus hadapi dalam pekerjaan. Saya mau tanya, kalau Anda bos yang baik, Anda penuhi nggak kebutuhan dia? Anda jaga dia enggak? Sebisa mungkin Anda fasilitasi enggak dia? Saudara, bukankah Bapa kita itu lebih dari bos manapun di kolong langit ini, saudara? Saudara, saya terus tidak bosan ingatkan saudara. Kita tetap berjaga-jaga, katakan amin. Kita tetap waspada. Tapi waspada itu bukan ketakutan. Ya, waspada harus, parno jangan. Saya itu bisa merasakan mana yang masih parno kadang-kadang saudara. Setelah saya mendoakan orang, saya datang ke Semarang ketemu orang tua pengen ketemu saya, peluk saya erat-erat. Saya nggak takut. Kenapa? Karena saya tahu, saya lakukan segala sesuatu itu dengan iman. Dan ada perlindungan Tuhan sempurna. Kemarin ayah saya dalam proses perawatan empedu harus diswab. Dan hasil swabnya dinyatakan negatif. Saudara, jangan kita berpikir seperti orang dunia dong. Kalau orang dunia takut, apa-apa khawatir. Ya Anda khawatir karena engkau mendengar berita-berita yang membuat orang khawatir. Alkitab kan bilang gini, dengar berita-berita tentang Yesus, maka orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang pendarahan, dia bangkit imannya dan dia cari Tuhan. Sementara banyak orang mendengar berita-berita yang bukan dari Yesus, bukan dari firman. Berita apapun yang membuat saudara goyah, yang membuat saudara takut dengar, itu bukan dari Tuhan. Lebih baik Anda nggak buka handphone. Lebih baik Anda nggak dengar apapun. Daripada ketika Anda dengar, pikiranmu mulai bekerja. Tanpa sadar, engkau mulai keluar lagi dari imanmu. Nangkap saudaraku. Saya harus ingatkan Anda. Hari-hari ini tidak mudah saudaraku. Memang kenyataan pandemi di Wonosobo ini sudah semakin banyak. Tetapi engkau nggak bisa hadapi itu dengan kekuatanmu, saudara. Ada orang yang menjaga seperti luar biasa, ya. Bahkan sampai ada yang nggak berani datang ibadah, saudara. Apakah menjaga keluarganya, apakah menjaga orang tuanya dan sebagainya. Tetapi resiko-resiko apapun itu bisa terjadi. Satu hal yang saya mau simpulkan demikian, bahwa hidup saudara dan saya adalah milik Tuhan. Katakan amin. Yang percaya hidup milik Tuhan, lambaikan tangan saudara. Hanya yang percaya lambaikan tanganmu. Hidup milik Tuhan, lambaikan tangan saudara. Kalau hidup milik Tuhan, Tuhan jaga engkau enggak? Tuhan lindungi saudara enggak? Firman Tuhan bilang Anda itu biji matanya Tuhan. Percaya enggak? Percaya. Hidupi itu saudara. Maka engkau akan hidup di atas
Hidup oleh iman itu bukan meniadakan logika, saudara. Bukan mengalahkan pikiran, bukan. Tapi hidup oleh iman, engkau di atas logika. Ya, di atas logika. Satu kesaksian terakhir sebelum saya tutup. Kalau Tuhan mau berkati itu, Tuhan itu punya cara macam-macam. Saudara, saya itu tidak kekurangan. Dengar baik-baik, saya tidak kekurangan. Tuhan pelihara keluarga kami, ya. Tapi kalau Tuhan mau kasih berkat itu caranya itu, waduh gampang. Tiba-tiba kemarin ada yang telepon saya waktu saya di Semarang. Pak Pendeta, gini Pak, ini ada anak Tuhan di masa pandemi ini kan sering bagi berkat ke hamba-hamba Tuhan. Kasih beras, jumlahnya enggak banyak Pak. Dia bilang 2 kantong, 1 kantongnya 5 kilo. Tuhan itu mau kasih saya berkat itu caranya gimana tahu? Orang yang mau dikasih, si A, ternyata yang tadinya tinggal di Semarang, dia itu sudah pindah ke Jogja. Oke? Sedangkan beras ini belinya secara online. Jadi tiba-tiba dari Bandung ingat saya di Semarang, telepon Pak Pendeta, ini ada berkat, tolong bisa diterima ya. Gara-gara orang pindah, gara-gara datanya pindah, akhirnya berkat itu ke saya. Saya mau tanya kepada saudara, itu Tuhan atur atau kebetulan? Saya mau tanya kepada saudara, jawab, itu kebetulan atau Tuhan atur? Kalau Tuhan mau berkati kita, caranya gampang, saudara. Saudara jangan hidup dengan kekuatanmu. Ya, kita tetap lakukan protokol ketat. Ya, tetapi yang saya maksudkan adalah gini loh. Kita harus hidup di atas logika dan pikiran kita. Dalam hal apapun. Jadi jangan takut, saudara. Ya, Anda yang sudah hadir dalam ibadah di tempat ini, tetap kuat, tetap semangat. Karena hidup kita lebih berharga dari burung pipit yang secara rupiah tidak ada harganya atau sangat murah. Berulang kali saya katakan, hari-hari ini hanya orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, dia yang akan tetap kuat. Dia akan mengalami kemenangan. Mari saudaraku datang kepada Tuhan. Mari sekali lagi saudaraku angkat tangan kita. Semua angkat tanganmu. Yang di rumah-rumah juga angkat tanganmu. Sembah dia. Semua menyembah. Ini alama shandana namo. Ini alama sande. Haleluya. Sekali lagi kita angkat lagu tadi. Kasih Allah kekal selamanya dan setianya menjaga hidupmu meski kau punya 1000 lidah tak cukup untuk menyatakannya. Kasih Allah, katakan, kekal selamanya dan setianya menjaga hidupku, katakan, menjaga hidupku meski kau punya 1000 lidah tak cukup untuk menyatakannya, tak cukup untuk menyatakannya, tak cukup untuk menyatakannya. Sambut dengan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Saya akan berdoa bagi saudara, buka hati dan angkat kedua tanganmu. Hambamu berserah, hambamu menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan. Baik yang ada di ruang ibadah dan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kerjakan rencanamu. Bukakan hal-hal yang masih tersembunyi.
karena kami adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mampukan kami untuk membedakan Tuhan. Apakah kami berjalan dalam rencana-Mu atau dalam keinginan kami, rencana kami sendiri? Apakah kami hidup oleh iman ataukah kami masih hidup dengan pikiran, logika, dan perasaan kami? Ajari kami Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mau terus mengikut Engkau. Karena banyak hal yang di luar kemampuan kami berpikir, lebih dari logika kami, Tuhan sanggup kerjakan, Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kami. Dan hanya orang-orang yang taat, percaya, dan setia, dialah yang akan menerimanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini terima kekuatan yang baru. Engkau yang ada di ruang ibadah, engkau yang ada di rumah-rumah, perlindungan darah Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas hidupmu. Dari pandemi COVID-19 ini, keluargamu, anak-anakmu, usahamu, dijaga dilindungi Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah engkau tetap hidup penuh dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memerintah dalam kehidupanmu. Terima kekuatan, terima sukacita, terima semangat yang selalu baru. Terimalah iman yang semakin diteguhkan dan dikuatkan. Karena melalui itulah engkau dapat menjadi saksi Tuhan. Di masa yang sulit ini, Tuhan akan bangkitkan umatnya menjadi terang. Engkau bisa bersaksi, engkau bisa berkata-kata dengan berani, engkau bisa menyatakan kebaikan Tuhan, engkau berani menyatakan janji perlindungan Tuhan, karena engkau mengalaminya oleh imanmu. Saat ini, terimalah segala berkat yang berlimpah dari Tuhan. Engkau yang hadir mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai Kristus datang menyebutkan di angkasa, dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima berkat bersama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.